Pernahkah kamu merasa sehat-sehat saja? Padahal setiap hari, kamu makan sesuatu yang diam-diam sedang merusak tubuhmu. Perlahan-lahan, bayangkan, makanan yang kita anggap lezat, bahkan favorit sejuta umat, ternyata bisa jadi bom waktu bagi kesehatan kalau dikonsumsi dengan cara yang salah. Bukan cuma membuat tubuh lemah, tapi juga bisa memicu penyakit serius seperti serangan jantung, gagal ginjal, bahkan kanker. Jangan buru-buru panik dulu. Video ini bukan untuk membuat kamu berhenti makan makanan favoritmu, melainkan untuk membuka mata bahwa cara konsumsi dan jumlahnya bisa jadi penentu antara makanan sebagai sahabat kesehatan atau musuh dalam selimut. So, tonton video ini sampai habis, karena kita akan membongkar makanan favorit yang ternyata berbahaya kalau dikonsumsi salah. Siapa tahu, salah satunya ada di meja makanmu sekarang. 1. Nasi putih, si manis yang menyamar. Indonesia identik dengan nasi. Belum makan kalau belum makan nasi. Begitu katanya. Tapi tahukah kamu, nasi putih yang jadi makanan pokok, kita punya indeks glikemik tinggi, artinya gula darah bisa melonjak drastis hanya dalam waktu singkat setelah kita menyantapnya. Kalau kamu makan nasi putih dalam jumlah banyak, apalagi tanpa lauk seimbang, risiko diabetes tipe 2 meningkat tajam. Masalahnya, nasi itu tricky. Dia membuat kita kenyang, tapi cepat lapar lagi. Jadi seringkali, kita makan lebih banyak tanpa sadar. Solusinya, jangan tinggalkan nasi, tapi imbangi dengan serat, protein, dan ganti sebagian dengan nasi merah atau nasi jagung. Tuh, mie instan, teman setia yang menyimpan bahaya. Siapa yang bisa nolak mie instan? Praktis, murah, enak, tapi mie instan tinggi sodium garam, MSG, serta rendah nutrisi. Mengonsumsi mie instan terlalu sering bisa meningkatkan risiko hipertensi, masalah ginjal, bahkan penyakit jantung. Bukan mie instannya yang salah, tapi frekuensi dan cara makannya. Kalau setiap hari kamu makan mie instan tanpa tambahan sayur atau protein, itu sama saja memberi tubuh kalori kosong. Solusinya, batasi konsumsinya. Tambahkan telur, sayuran, dan jangan selalu gunakan seluruh bumbu instan yang ada di dalam kemasannya. Ketiga, daging merah dan olahannya. Sate kambing, rendang, steak siapa yang nggak suka? Tapi, konsumsi berlebihan daging merah, terutama olahan seperti sosis, kornet, dan nugget, bisa berbahaya. Daging olahan biasanya mengandung nitrat dan bahan pengawet lain yang bisa meningkatkan risiko kanker usus besar. Selain itu, lemak jenuh dalam daging merah juga bisa menumpuk di pembuluh darah, memicu kolesterol tinggi, dan akhirnya serangan jantung. Solusinya, nikmati secukupnya. Gunakan cara masak sehat seperti rebus atau panggang, dan imbangi dengan sayur segar. 4. Gorengan, camilan rakyat paling berisiko. Siapa yang bisa melewati sore tanpa gorengan? Pisang goreng, bakwan, tahu isi, gurih, murah, dan bikin nagih. Sayangnya, minyak yang digunakan untuk menggoreng biasanya dipakai berulang kali. Minyak jelantah ini menghasilkan senyawa berbahaya seperti radikal bebas yang bisa memicu kanker. Belum lagi kandungan lemak trans yang bikin pembuluh darah tersumbat. Akibatnya, stroke dan jantung bisa mengintai kapan saja. Solusinya, batasi makan gorengan, pilih yang digoreng dengan minyak baru, atau lebih baik bikin gorengan sendiri di rumah dengan minyak sehat. 5. Minuman manis dan boba. Tren minuman kekinian, dari boba, kopi susu gula aren, sampai teh manis berlebihan, ternyata bisa jadi racun manis buat tubuh kita. Kandungan gula tinggi di dalamnya bisa menyebabkan resistensi insulin, obesitas, hingga penyakit metabolik lainnya. Satu gelas boba bisa mengandung hingga 20 sendok teh gula. Bayangkan kalau kamu minum setiap hari. Solusinya, batasi konsumsinya jadi sesekali, dan pilih versi tanpa tambahan gula berlebih. Keenam, keripik dan snack ringan. Cemilan gurih dalam kemasan memang bikin sulit berhenti. Tapi, snack ini biasanya tinggi garam, MSG, dan lemak trans.
Terlalu banyak makan keripik bisa membuat ginjal bekerja ekstra keras karena kelebihan sodium. Selain itu, tekanan darah bisa naik tanpa kamu sadari. Solusinya, kalau ingin ngemil, pilih camilan sehat seperti kacang panggang, buah kering, atau bikin keripik sayur sendiri. Ketujuh, susu dan produk olahan susu. Susu dikenal baik untuk tulang, tapi buat orang yang intoleran laktosa, susu bisa jadi masalah besar. Perut kembung, diare, hingga sakit perut bisa muncul hanya karena segelas susu. Selain itu, produk olahan susu tinggi lemak seperti keju dan krim bisa menyumbang kolesterol tinggi jika dikonsumsi berlebihan. Solusinya, kenali kondisi tubuhmu. Kalau intoleran laktosa, pilih susu bebas laktosa atau alternatif nabati seperti susu almond atau OTA. Seafood lezat, tapi mengandung risiko. Udang, cumi, kerang, kepiting lezat dan kaya protein. Tapi, beberapa jenis seafood tinggi kolesterol dan bisa memicu asam urat. Apalagi kalau seafood dimasak dengan banyak minyak atau saus kental, kalorinya jadi berlipat-lipat. Solusinya, pilih seafood segar, masak dengan cara kukus atau rebus. Dan jangan terlalu sering makan dalam jumlah banyak. 9. Roti putih dan kue manis. Roti putih, donat, cake, hingga croissant semuanya nikmat. Tapi, roti putih sama seperti nasi putih, indeks glikemiknya tinggi. Ditambah lagi dengan gula, mentega dan krim dalam kue, tubuh kita jadi kebanjiran kalori tanpa nutrisi seimbang. Hasil, akhirnya risiko obesitas, diabetes, dan kerusakan gigi. Solusinya, pilih roti gandum utuh atau kurangi konsumsi kue manis hanya di momen tertentu. 10. Saus, sambal botol, dan bumbu instan. Makanan tanpa saus kadang terasa hambar. Tapi tahukah kamu, saus botolan biasanya penuh dengan gula, garam, dan pengawet. Kalau dikonsumsi terus-menerus, bisa mempercepat risiko hipertensi dan obesitas. Solusinya, buat saus homemade yang lebih sehat, atau gunakan secukupnya saja. Kita nggak bisa membohongi diri sendiri, semua makanan di atas memang enak. Bahkan, sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, masalahnya bukan pada makanannya, melainkan pada cara dan jumlah konsumsinya. Kalau dikonsumsi berlebihan, makanan favorit bisa berubah jadi musuh paling berbahaya bagi tubuh. Sebaliknya, kalau dinikmati dengan bijak, justru bisa jadi sumber energi dan kebahagiaan. Jadi, mulai sekarang, coba perhatikan lagi apa yang ada di piringmu hari ini. Apakah itu sahabat untuk tubuhmu? Atau justru bom waktu yang sedang menunggu? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan tentu saja, subscribe channel ini untuk dapat informasi menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar, makanan favoritmu apa? Dan apakah kamu siap mengubah cara makannya jadi lebih sehat? Karena, ingat, hidup sehat bukan berarti berhenti makan enak, tapi tahu cara menikmatinya dengan cerdas.